Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, kita melanjutkan majelis kita Taman Orang-Orang Soleh daripada kitab Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pertemuan yang ke-40 atau halaqah 40, masih membahas tentang seputar bab sabar, dan kita melanjutkan dalil daripada Al-Quran yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Maka beliau melanjutkan menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10. Qala musannif rahimahullah wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya orang-orang yang sabar, sesungguhnya orang-orang yang sabar itulah yang akan mendapatkan pahala tanpa perhitungan. Subhanallah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, yang pertama adalah innama yuwaffas sabiruna, yakni sesungguhnya orang-orang yang bersabar, ajrahum bighairi hisabin, maka mereka akan diberikan pahala tanpa hisab. Maka di dalam ayat yang mulia ini memberikan kabar tentang keutamaan orang yang sabar. Apa keutamaan orang yang sabar? Yakni bahwasanya Allah akan memberikan kepada mereka pahala tanpa hisab. Kemudian dalil yang berikutnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan orang-orang yang sabar, ya, dan orang-orang yang sabar. Kemudian dan orang-orang yang sabar, kemudian maka dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153, ya, yakni apa?
ista'inu bis-sabri was-shalah. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita apa? Untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Ya, ini di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 31, yakni وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ, ya, dan sungguh kata Allah, kami akan menguji siapa saja di antara kalian. Kami akan menguji siapa saja di antara kalian, kata Allah, hatta na'lamal mujahidina minkum, ya, sampai-sampai kami mengetahui siapa di antara kalian itu yang benar-benar berjihad, ya, kemudian wassabirin, dan ya agar kami mengetahui siapa di antara kalian itu yang benar-benar orang-orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufatun. Maka kata Syekh, ayat-ayat tentang permasalahan tentang sabar, kemudian penjelasan tentang sabar dan penjelasan tentang keutamaan sabar begitu banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, maka beliau penulis kitab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ia menukilkan beberapa ayat daripada Al-Qur'an tentang perintah untuk bersabar dan keutamaan orang yang bersabar. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil daripada beberapa ayat yang mulia ini adalah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Selalu senantiasa sabar. Ya, kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasanya sabar itu tak ada batasnya. Ya, maka apabila ada orang yang mengatakan sungguh saya ini, kesabaran saya ini ada batasnya, maka orang yang berkata demikian dia adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Maka kita seorang penuntut ilmu jangan sampai kita mengatakan sebagaimana orang-orang yang bodoh mengatakan. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah bahwasanya orang yang bersabar, maka mereka akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Yang mereka akan mendapatkan apa? Pahala tanpa hisab. Ini menunjukkan tentang keutamaan atau fadilah orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang keempat, ya, bahwasanya Allah itu akan menguji di antara kita. Allah akan menguji di antara kita. Ya, apa tujuannya? Agar Allah mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar untuk bisa bersabar atas ujian tersebut. Naam. Kemudian kesimpulan yang kelima, bahwasanya hidup di dunia ini adalah ujian. Hidup di dunia ini adalah ujian. Ya, siapapun Anda, kita sama-sama ya hidup di dunia ini, maka kita pun akan sama-sama diuji oleh Allah. Akan tetapi setiap ujian daripada kita itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keimanannya, maka semakin besar pula ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Naam. Kemudian faedah yang terakhir adalah bahwasanya di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an itu betapa banyak ya perintah untuk bersabar. Dan perhatikan jamaah, ayat-ayat ini diturunkan kepada Rasulullah dan juga kepada sahabat ketika itu. Nah, orang-orang yang semisal dengan sahabat yang Nabi mengatakan yang Nabi mengatakan khairun nasi qarni summa alladzina yalunahum, sebaik-baik golongan manusia adalah generasiku, kata Nabi, generasi terbaik
yang diperintahkan oleh Allah untuk bersabar, lantas bagaimana dengan generasi yang datang setelahnya seperti kita ini? Maka tentu saja untuk senantiasa kita meningkatkan kesabaran kita terhadap fitnah daripada dunia yang fana ini, maka kesabaran ini adalah modal bagi kita untuk menghadapi berbagai macam permasalahan kehidupan kita. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan jamaah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita terus diberikan istiqamah untuk continue walaupun sedikit, yang penting continue istiqamah. Dan insyaallah pada halaqah ke-51 kita akan masuk kepada hadis ke-26 tentang seputar masalah sabar. Kemudian mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para ikhwas sekalian, wabil khusus kepada Muslim Baker Indonesia chapter Singkawang, barakallahu fikum yang telah istiqamah menyimak, dan juga kepada peserta program ilmu syar'i Al-Barakah yang mungkin ada menyimak, yang istiqamah menyimak, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.